Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wengga Aditya, NIM 2414140058, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi studi Islam. Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti Ali lahir pada 23 Agustus 1923 dan wafat pada 5 Mei 2004. Adalah mantan Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan II. Ia juga terkenal sebagai ulama, ahli perbandingan agama yang meletakkan kerangka kerukunan antar umat beragama di Indonesia sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, atau istilah yang sering dipakainya setuju dalam perbedaan. Ia juga terkenal sebagai cendekiawan Muslim yang menonjol sebagai pembaharu pemikiran Islam melalui kajian Islamian atau Islamic Studies. Mukti Ali memiliki nama kecil Sujono, tapi sumber lain ada yang menyebutkan Ujiono. Sedangkan nama Abdul Mukti Ali sendiri ia dapat dari pemberian Kiai Haji Hamid Pasuruan ketika menjadi gurunya. Ia adalah anak 5 dari 7 bersaudara. Mukti Ali hidup di kalangan keluarga yang berkecukupan. Ayahnya bernama Idris atau Haji Abu Ali, nama yang digunakan setelah menunaikan haji. Adalah seorang pedagang tembakau yang cukup sukses. Sedangkan ibunya bernama Mutiah atau Haji Khadijah. Nama yang digunakan setelah menunaikan haji adalah seorang saudagar. Latar pendidikan. Meskipun Haji Abu Ali memiliki pendidikan yang sangat rendah, yakni hanya diperolehnya dari mengaji kitab di pesantren di Cepu, tetapi ia termasuk orang tua yang sangat memikirkan pendidikan anaknya. Pada usia 8 tahun, Mukti Ali menempuh pendidikan formalnya dengan masuk HIS, sekolah milik pemerintah Hindia Belanda setingkat sekolah dasar. Di samping itu, ia juga mengaji di Madrasah Diniyah di Cepu yang kegiatan belajarnya berlangsung sore harinya. Setelah pendidikannya di HIS dan mendapat sertifikat pegawai pemerintah Belanda, Mukti Ali melanjutkan dikirim ke pondok pesantren As-Salam di Cepu untuk belajar Al-Quran kepada Kiai Usman. Di bawah asuhan Kiai Usman yang terkenal tegas, Mukti Ali belajar membaca Al-Quran dengan fasih dan tartil menurut kaidah ilmu tajwid. Setelah menuntaskan pendidikan agamanya di berbagai pesantren, Mukti Ali pergi ke Jogja untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Islam yang saat itu baru saja berdiri. Ia memutuskan Fakultas Agama sebagai pilihannya. STI inilah yang kelak dikenal sebagai Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dan ketika di Yogyakarta inilah Mukti Ali aktif di pelajaran Islam Indonesia hingga menjadi perwakilan PPI di Pakistan. Per tahun 1950, Mukti Ali meneruskan perjalanannya ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia memutuskan untuk pergi ke Karachi, Pakistan. Dengan kemampuan bahasa Arab, Belanda, Inggris yang baik, Mukti Ali diterima di program sarjana muda di Fakultas Sastra Arab Universitas Karachi. Ia mengambil program sejarah Islam sebagai bidang spesialisnya. Pemikiran Abdul Mukti Ali mengenai Islam menekankan pada pendekatan saintifik kam doktriner yang menggabungkan metode ilmiah dan pemahaman doktriner dalam mempelajari agama. Ia menekankan pentingnya metode ilmiah untuk memahami agama secara lebih holistik dan kontekstual, serta peran agama dalam pembangunan manusia seutuhnya dan kerukunan antar umat beragama. Pemikiran Abdul Mukti Ali tentang Islam, pendekatan
scientific cum doctriner. Abdul Mukti Ali memperkenalkan pendekatan ini untuk memahami ajaran Islam. Pendekatan ini menggabungkan pendekatan ilmiah dengan pemahaman doktriner. Ini berarti studi Islam tidak hanya fokus pada teks dan interpretasi tradisional, tetapi juga melibatkan analisis ilmiah dan observasi empiris. Pembangunan manusia seutuhnya. Mukti Ali percaya bahwa agama memiliki peran penting dalam pembangunan manusia secara utuh, baik dalam aspek spiritual, intelektual, sosial, dan emosional. Ia menekankan pentingnya agama untuk memberi nilai-nilai dan norma-norma yang mengaruhi perilaku sosial masyarakat. Kerukunan umat beragama. Mukti Ali juga menekankan pentingnya kerukunan antar umat beragama. Ia melihat bahwa kerukunan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Dalam hal ini, ia mendorong adanya dialog dan kerjasama antar umat beragama untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Penelitian agama yang ilmiah. Mukti Ali menekankan pentingnya penelitian agama yang menggunakan metode ilmiah. Ia percaya bahwa penelitian agama harus fokus pada pemahaman agama secara praktis, yaitu bagaimana ajaran agama diwujudkan untuk sehari-hari dan bagaimana agama memengaruhi hubungan antar manusia. Peran agama dalam perubahan sosial. Mukti Ali melihat bahwa agama memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan sosial. Ia menekankan perlunya pemahaman agama yang dinamis dan kontekstual, yaitu pemahaman yang memperhatikan interaksi antara ajaran Islam dan kebudayaan. Kontribusi Abdul Mukti Ali dalam dunia Islam. Yang pertama, peningkatan pemahaman agama. Abdul Mukti Ali memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman agama di Indonesia. Ia memperkenalkan pendekatan scientific cum doctriner yang memungkinkan umat Islam untuk memahami ajaran agama secara luas dan kontekstual. Yang kedua, pembangunan kerukunan. Pemikiran dan upaya Abdul Mukti Ali dalam membangun kerukunan umat beragama memiliki dampak yang signifikan. Ia membantu menciptakan suasana yang lebih toleran dan harmonis di Indonesia. Yang ketiga, pembangunan manusia seutuhnya. Abdul Mukti Ali memberikan inspirasi bagi para pemikir dan praktisi keagamaan untuk mengembangkan konsep pembangunan manusia seutuhnya. Ini berarti pembangunan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Yang terakhir, pengembangan penelitian agama. Abdul Mukti Ali juga mendorong pengembangan penelitian agama yang lebih ilmiah. Ia percaya bahwa penelitian agama dapat memberikan kontribusi besar dalam pemahaman agama dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Abdul Mukti Ali adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Pemikirannya tentang Islam dan perannya dalam membangun masyarakat lebih relevansi yang besar hingga saat ini. Pandangan saya terhadap pemikiran Mukti Ali, khususnya dalam konteks Islam, menunjukkan berbagai aspek penting. Pemikiran Mukti Ali mendorong pemahaman Islam yang lebih luas, tidak hanya secara doktriner, tetapi juga secara ilmiah dan sosial. Ia juga menekankan pentingnya kerukunan umat beragama dan toleransi antar agama. Pemahaman Islam yang lebih luas. Mukti Ali memperkenalkan metode scientific cum doctriner dan memahami ajaran Islam menggabungkan pendekatan ilmiah dan doktriner. Ini berarti umat Islam tidak hanya memahami ajaran Islam melalui teks, tetapi juga melalui penelitian empiris dan pemahaman sosial. Pentingnya kerukunan umat beragama. Mukti Ali berpendapat bahwa perbedaan adalah bagian dari kenyataan sosial dan harus dipandang sebagai potensi kebersamaan. Ia mendorong umat Islam untuk menjaga kerukunan antar umat seagama dan bersikap toleran terhadap pemeluk agama lainnya. Peran agama dalam pembangunan bangsa. Mukti Ali juga melihat agama sebagai sumber nilai dan norma yang memengaruhi perilaku sosial masyarakat. Pemikiran ini relevan dalam konteks pembangunan bangsa, di
di mana agama dapat berperan dalam bentuk karakter dan nilai-nilai masyarakat. Toleransi. Mukti Ali mendorong sikap setuju dalam perbedaan, di mana setiap pemeluk agama percaya bahwa agamanya adalah yang terbaik, namun tetap menghargai kebenaran agama lain. Sikap ini membantu menciptakan kerukunan antar umat agama. Pentingnya ilmu perbandingan agama. Mukti Ali sebagai bapak ilmu perbandingan agama menekankan pentingnya pelajaran agama-agama lain untuk memahami ajaran Islam lebih dalam dan menemukan keunggulan ajaran Islam. Jadi, pemikiran Mukti Ali memberikan kontribusi penting bagi pemahaman Islam yang lebih luas dan relevan dalam konteks sosial dan pembangunan bangsa. Ia mendorong umat Islam untuk bersikap toleran, menjaga kerukunan, dan memahami ajaran Islam secara komprehensif, baik secara doktriner maupun ilmiah. Pelajaran utama yang dapat diambil dari pemikiran Abdul Mukti Ali sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan ilmiah. Mukti Ali menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami Islam, yang berarti memadukan studi normatif dan doktriner dengan studi empiris dan ilmiah. Yang kedua, toleransi dan dialog. Beliau sangat peduli dengan toleransi antar umat beragama dan menganjurkan dialog antar agama untuk capai titik temu dalam menghadapi perbedaan. Yang ketiga, pembangunan manusia. Pemikiran Mukti Ali juga berfokus pada pembangunan manusia secara utuh, termasuk aspek keagamaan dan sosial. 4. Perbandingan agama. Mukti Ali memberikan perhatian khusus pada ilmu perbandingan agama yang berguna untuk memahami agama-agama lain dan mengidentifikasi keunggulan Islam. Yang terakhir, pondok pesantren. Pemikiran Mukti Ali juga membahas tentang pondok pesantren dengan fokus pada unsur-unsur penting seperti kiai, santri, masjid, dan pondok. Dengan demikian, pemikiran Mukti Ali menawarkan pendekatan yang komprehensif dan ilmiah dalam memahami ajaran Islam, yang dapat berkontribusi pada pemahaman agama yang lebih mendalam dan toleran. Kesimpulan dari pemikiran Mukti Ali adalah menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama, serta pembangunan masyarakat seutuhnya untuk mencapai keharmonisan. Ia berpandangan bahwa perbedaan pemikiran, agama, ras, suku, bahasa, dan budaya harus dijadikan pedoman untuk hidup rukun dan berdampingan. Pemikiran Mukti Ali memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama, serta mendorong pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jadi itu adalah cerita singkat saya tentang salah satu tokoh Islam yang bernama Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti Ali. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.